ngapain nih kita? Ngapain? Kita mau ini bikin video klarifikasi ya? Klarifikasi. Saya atas nama ini minta maaf. Soal apa? Soal video yang mana? Video saya yang dulu. Enggak. Nah, hari ini kita pengen Baper pengen mereaction sebuah video yang dimana videonya ini sebenarnya datangnya lebih cepat kalau kata Yeri Patinasarani nih. Oh, datangnya lebih cepat. Iya, kejadian yang kita mau isi reaction ini adalah kejadiannya datangnya lebih cepat. Biasanya kejadian tuh mau Natal tuh baru kejadian. Oh iya. Iya gak sih? Iya. Emang kita mau react video apa nih? Nah, ini video yang kemarin lagi ada viral nih, yaitu adalah video yang dimana tentang wali kota dan wakil wali kota Cilegon yang juga ikut menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Oh, ini udah keberapa kali? Sebenarnya udah nggak kaget sih bagi orang Kristen nih. Berarti itu udah nggak mainstream ya? Udah nggak mainstream. Jadi istilahnya hal kayak gini lah yang sebenarnya Tuhan Yesus udah ngomong sih ya. Jadi kita klik videonya biar kita react. Gak usah khawatir lah pokoknya. Kita lihat ya, ikut penandatangan petisi. Ini dari TV One. Kita lihat. Kita ngambil video dari TV One nih, kita lihat. Nah, wali kota dan wakil wali kota Cilegon tolak pembangunan gereja. Oke, gue kira durasinya sejam enggak ya? Enggak, sebentar banget. Oke, nah kita mau react apa nih? Kita mau react apanya nih? Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat ya, kalau menurut gua nih, Indo, apa namanya? Kalau ngomongin tentang penolakan gereja di Indonesia, pembangunan, bahkan juga ada penutupan, ya kan, pembakaran gereja itu juga udah ada. Nggak jadi, istilahnya gini loh, bukan menjadi sesuatu yang hal yang baru gitu loh. Iya, itu udah banyak terjadi. Sudah biasa terjadi lah, misalnya bisa kita bilang kayak gitulah. Nah, tetapi yang jadi permasalahan yang gue lihat di sini adalah ketika apa namanya kayak wali kota dan wakil wali kotanya tuh ikut. Nah itu ikut menandatangani petisi tersebut gitu loh. Jadi gini loh, apa namanya? Jadi kita mau react. Kita bukan untuk melawan atau kantor ya, tapi kita izinkan sebagai orang percaya gitu, orang Kristen melihat kejadian ini. Karena gue rasa kejadian itu udah banyak banget nih. Benar. Nah, tetapi kenapa ini video bisa viral, ya kan? Iya. Bener. Karena ternyata apa namanya yang membedakannya adalah yang ikut menandatangani itu adalah si wali kota sendiri. Benar. Nah, kalau kita bisa tahu siapa sih wali kota itu, bukan orang ya maksudnya ya. Benar. Jabatan wali kota itu apa? Benar. Jabatan wali kota itu adalah kepala daerah. Benar. Nah, kalau kita ngomong kepala daerah, berarti kan dia itu ibaratnya kalau presiden itu kepala negara. Kepala negara. Ya kan? Kepala negara. Berarti kalau kepala daerah itu adalah ibaratnya ambasadornya. Ibaratnya kakinya presiden ke daerahnya itu. Benar. Artinya setiap langkah wali kota harus seirama dan senada sama kepala negara. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Nah, mungkin yang bisa jadi viral, yang semua berita angkat, ya kan, youtuber semuanya angkat, ada pro dan kontra, kayak gitu kan, karena ada sang kepala daerah yang kita tahu
harusnya sebagai fungsi kepala daerah kan seperti presiden ya. Benar. Nah, sepertinya kalau kita lihat nih, kalau kita bisa salah ya, sepertinya malah memihak satu pihak, satu masyarakat. Iya. Kayak gitu. Nah, seandainya nih seandainya kalau presiden pun ngelakuin hal ini, waduh, bahaya di negaraan gitu. Karena gini, Indonesia kan itu salah satunya adalah yang diusung adalah Bhinneka Tunggal Ika, bro. Iya, benar. Ya kan? Dan ini bukan negara agama. Iya. Benar gak sih? Iya. Ya kan, jadi hukum yang harus ditegakkan yaitu adalah hukum negara. Iya. Ya kan, kalau hukum agamanya pun sendiri ya berarti harusnya kalau menurut gue nih, yaitu adalah diterapkan pada pribadi masing-masing. Iya. Benar kan? Kayak kita orang Kristen nih. Benar. Kayak misalkan ada hukum Taurat, hukum kasih dan hukum apa tuh, itu berbicara untuk pribadi masing-masing. Iya kan? Kayak misalkan doktrin-doktrin yang kita terima itu harusnya kepada diri kita pribadi masing-masing. Kita nggak bisa tuh untuk ke semua orang, karena Yesus pun juga nggak pernah memaksakan untuk orang lain masuk Kristen. Iya, benar. Kalau berbicara penyebaran Injil, ya kita memberitakan tentang Kristus. Iya, benar. Ya kan, itu pun kalau dia mau terima ya udah, kalau dia nggak mau terima ya silakan dengan ini masing-masing. Nah, maka dari itu kalau Indonesia ini kan bicara negara hukum. Nah, gitu. Negara hukum, dan kita punya payung untuk membawahi seluruh aras manusia yang ada di Indonesia, apapun suku dan agamanya, yaitu Pancasila. Benar. Nah, makanya kita bilang tadi, yang kita sayangkan adalah kalau ada kegerakan penolakan pasti ada, ya kan? Pasti ada. Di seluruh Indonesia pasti ada kegerakan itu. Tapi yang disayangkan adalah sang kepala daerahnya itu mengikuti gitu. Tapi kita nggak tahu, kalau kita bukan orang hukum nih, apakah salah secara fungsi, salah secara birokrasi, kita nggak tahu. Gitu. Tapi yang kita tahu, wali kota adalah orang yang mengayom kita gitu ya. Benar. Mengayom kita, tetapi wali kota ini kalau gue lihat di FIFA.co dia ngomong begini. Jadi selain dia tanda tangani, ketika mungkin diwawancara wartawan, dia ngomong begini di FIFA.co nih, dilansir begini. Dia bilang dia tuh berdalih ngakuin hal itu untuk memenuhi keinginan masyarakat kota Cilegon. Kan lagi datang tuh. Masa ke kota Cilegon, dan dia memenuhi, dan hal tersebut adalah memenuhi keinginan masyarakat kota Cilegon yang terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat. Jadi yang kalau kita lihat nih, tapi kita bisa salah juga kan, yang kita lihat memang wali kota itu mengayomi masyarakat, tetapi masyarakat Cilegon apakah semuanya itu yang datang ke dia aja gitu. Benar. Ternyata ada juga ribuan masyarakat yang juga beragamanya non-muslim kayak gitu. Maksudnya yang kita ingin ke wali kota adalah mengayomi semua masyarakat. Setuju. Kayak gitu. Nah, kalau mungkin gini, kita juga nggak bisa denial bahwa mereka bergerak tanpa alasan. Iya, benar. Nah, kalau dilihat dari detik.com dibilang gini, Dok, ternyata tuh ada sejarahnya. Kenapa gereja itu nggak boleh berdiri di Cilegon? Dari detik.com tuh ada 3 hal yang dibahas ini. Yang pertama, peristiwa kolonial Belanda. Nah, pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Cilegon berkonflik dengan para penjajah tersebut. Akibatnya ada pelarangan azan. Serta penarikan upeti. Selain itu terjadi pemberontakan, lalu para ulama banyak dibunuh dan diasingkan. Bahkan memang ada wilayah pengantungan yang dinamakan setelah peristiwa pengantungan para ulama. Jadi banyak ulama-ulama yang dibunuh baru itu. Gitu. Jadi istilahnya berangkat dari sejarah itu ya. Sejarahnya salah satu sejarahnya adalah konflik dulu nih. Emang nih Belanda nih selain menjajah nih kurang ajar juga nih. Iya, benar. Anda sudah tidak ada di sini, kami yang merasakan akhirnya. Dia nggak ini ya, jadi penengahnya ya. Iya. Dia juga mungkin nggak minta maaf sama Cilegon kan. Nah, yang kedua ternyata ada perjanjian Project Krakatau Steel tahun 1974 sampai 1978. Pada saat pemerintah Presiden Soekarno dilaksanakan pembangunan Krakatau Steel untuk pemerintah, lalu terjadi kesepakatan antara tokoh masyarakat ulama, khususnya
dari pesantren sorry kalau saya salah ngucap, mohon maaf, Al-Khairiyah serta pihak berwenang bahwa disetujui akan dilakukan bedol desa, namun tidak ada pembangunan tempat ibadah yang lain. Jadi istilahnya nggak boleh perjanjian itu nggak boleh ada pembangunan selain tempat ibadah yang satu itu, misalnya gitu. Lalu yang ketiga, surat keputusan Bupati Serang, bro. Jadi ada sejarahnya gini. Pada tahun 1975 terdapat surat keputusan atas desakan masyarakat, Jadi surat keputusannya atas desakan masyarakat Cilegon untuk menutup gereja Katolik. Nah, jadi sebenarnya mereka bergerak bukannya tanpa sebab, gitu. Ternyata ada latar belakangnya. Mungkin kalau ditanyain sama wartawan itu pasti dia bisa ngejawab argumennya. Oke, ngerti. Maksudnya pasti kita juga paham ya. Benar. Karena kita bertindak secara kasih. Benar. Gitu. Kita nggak memusuhi gitu kan. Benar. Kita bertindak secara kasih. Tetapi gini loh, maksudnya gini. Lo bisa bayangin nggak? Kenapa aksi ini, kejadian ini itu ternyata viral dan diangkat di berita-berita. Berarti artinya ada something di dalam kegiatan ini dong. Iya, benar. Berarti di dalam Indonesia orang yang mau menutup secara massa rumah ibadah semua agama itu masih belum bisa diterima di Indonesia. Sorry kalau ini kejadian ini nggak viral dan berita ngangkat, berarti itu Indonesia mengakuin itu ya nggak apa-apa. Kalau masanya mau kehendaki tutup deh. Iya. Nah tapi kenapa viral? Berarti ternyata untuk tindakan itu tuh bisa kita katakan bahwa tidak dibenarkan di Indonesia. Benar kan? Benar. Contoh di Bali mungkin masyarakatnya mayoritasnya apa, terus mau nutup masyarakat yang minoritas. Dan itu nggak dibenarkan. Benar. Di Indonesia Timur mayoritasnya apa, mau menutup gitu, itu tidak dibenarkan. Berarti Indonesia kita masih bersyukur bahwa Indonesia masih belum membenarkan tindakan tersebut, gitu. Kita bisa bilangnya oknum lah ya. Oknum, ya. Karena satu sisi, kenapa gue nggak setuju dengan mengatakan misalkan Muslim jahat, Buddha jahat selain Kristen. Gue punya teman-teman yang beragama demikian gitu, karena Muslim. Bahkan gue temenan sama Ustadz juga banyak. Kita temenan sama Banser, Panglima Banser kan. Kita Panglima Banser, kita mau ketemu temenan sama Ustadz, sama mahasiswa UIN. Mereka baik-baik aja tuh. Islam, ada ustazah ya kan. Nah, mereka baik-baik aja. Kita tetap dikasih makan. Bahkan mereka ada dalilnya bahwa ini mereka yang ngomong lah ya, bukan saya ngomong. Katanya kalau ngasih makan umat Kristen tuh melakukan perintah Nabi, gitu. Itu. Jadi ketika saya lagi ditraktir sama mereka lagi beribadah sebenarnya, gitu. Dan itu yang bersyukur. Benar. Nah, tetapi ternyata gini, bro. Dalam asumsi.co dikatakan Kemenak tuh gini, ternyata tindakan wali kota Cilegon yang mendukung penolakan pendirian tempat ibadah tersebut berkenaan dengan surat keputusan Bupati Serang tahun 1975 tersebut, Kemenak menyatakan bahwa surat tersebut tidak relevan lagi. Ternyata. Berarti argumen dia ibaratnya Kemenak mesti jawab dong. Bisa jawab. Nah, makanya tadi kan kita bilang juga kan bahwa ternyata kegiatan ini, tindakan ini secara Indonesia konstitusi gitu ya, secara beragama, beradab dan bermanusia gitu. Benar. Kan. Itu seperti tidak dibenarkan. Benar. Wah, itu mau ibadahnya siapa, rumah ibadah siapa itu nggak dibenarkan cara itu gitu kan. Kalau prostitusi mau ditutup, sangat silakan gitu kan. Sabung ayam. Nah gitu, itu sangat itu berarti. Judi online? Judi online harus ditutup. Tahu tutupnya bagaimana ya. Oke, nah sekarang kita mau kalau robot trading tutup ya. Robot trading tuh ditutup harus itu. Kenapa emang? Bingung juga itu. Nah, nggak denger loh. Asumsi.co juga mengatakan bahwa Kemenang itu dibilang ini komposisi penduduk yang sudah berubah dulu di Cilegon ternyata tuh 99%, bro. Nah, 99% itu Muslim, oke. Berarti is oke dong, nggak ada yang lain. Iya. Benar nggak? Oke. Ya misalkan
di mana misalnya di sebuah daerah ya 99%-nya adalah Kristen, ya kalau nggak mau ada masjid ya nggak apa-apa dong, berarti istilahnya hampir semuanya tuh Kristen intinya gitu. Nah, tapi ternyata tuh penduduk Cilegon beragama Muslim, sementara sekarang 12,8% beragama non Muslim. Jadi udah bertumbuh nih. Yang non Muslim itu udah bertumbuh. Lalu yang kedua adalah asas lex posterior derogat legi priori. Lo lagi baca mantra atau gimana? Agak susah nih makanya nih. Jar, lo kalau kasih jangan susah-susah, apa Jar nih tulisannya? Yakni hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Jadi ternyata katanya ada hukum yang baru, ini dari asumsi nih ya, bukan kata saya. Iya. Terus yang ketiga adalah konteks penulisan surat keputusan Bupati Serang tahun 1975. Surat keputusan tersebut tertuju kepada perguruan marijuana yang sebagai penggunaan dan bukan rumah ibadah. Sebagai bangunan dan bukan rumah ibadah. Maksudnya gimana sih? Dan waktu tersebut perguruan marijuana menggunakan tersebut sebagai gereja. Jar, ini gimana sih Jar? Maksudnya gini. Awalnya itu tuh sekolah mungkin. Oke. Pokoknya kita lepas dari sejarah. Ini jangan bikin malu nih. Pokoknya kita lepas dari sejarah nih. Intinya gini. Yang kita sebagai orang percaya kita lakukan bagaimana? Yang paling pertama untuk masalah ini khususnya nih yang Cilegon, kita berdoa, kita sangat bersyukur sebetulnya bahwa ternyata Indonesia tuh masih mengangkat hal ini dan masih menjadi sebuah isu. Kan? Kalau nggak viral kita nggak syukur dong. Kita malah sedih walaupun nggak viral ya. Berarti ini bukan berita yang besar dong gitu kan. Kita bersyukur kita minoritas gitu, tapi secara Indonesia masih mengangkat. Nah yang kita takutin adalah begini, jangan sampai lah kejadian ini tuh bisa menjadi sifat yang linear, menyebar ke seluruh Indonesia. Soalnya gini bro, gue pernah tinggal di Tobelo, suatu kota kecil di Indonesia Timur, mayoritasnya Kristen semuanya, ya kan? Rata-rata Kristen banyak sekali di situ, 95% mungkin tuh Kristen, ya kan? Dan gue lihat ya, sisa-sisanya berapa persen itu penduduk itu non-Kristen. Waduh, kita hidupnya berdampingan banget. Kita bisa ketawa-ketawa. Kita bisa saling ngebantu ketika sama-sama hari raya besar, kita saling ngebantu gitu. Dan hidup kita tuh benar-benar baik banget gitu. Maksudnya hal yang kayak gini yang harus diangkat di framing bahwa Indonesia tuh masih baik-baik aja kali ini. Benar. Nah, maksudnya isu ini takutnya itu menjadi gambaran kepada dunia, oh Indonesia intoleran. Nggak aman ya, takutnya begitu. Nah, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus gimana nih nyikapi ini? Nah, kalau misalkan dilihat ya, yang pertama kalau firman Tuhan, pasti otomatis ya kita nggak boleh berontak. Nggak boleh dong. Karena firman Tuhan berkata bahwa tidak ada pemerintahan yang bukan daripada Tuhan. Iya, kita harus taat. Jadi walaupun sekalipun kita anak Cilegon ya, kita harus taat sama wali kotanya. Benar, nih. tapi untung kita orang Depok. Nah, untungnya orang Depok. Walaupun wali kotanya dari PKS, mereka tetap mempersiapkan untuk bangun gereja. Buktinya kita setiap minggu doakan. Kita berdoa untuk wali kota kita di Depok. Benar. Nah, dengan kata lain gini, kalau menurut gue sih ya pertama ya kalau kita nggak boleh ngelawan. Ya, jadi firman Tuhan ngomong gini kan, kalau engkau ditampar pipi kanan, jangan kasih uppercut kiri ya. Jangan kasih gets kiri kan, tapi kasih pipi kirimu juga. Jadi kalau engkau diginiin ya udah, mengasihi saja gitu. Nah, kayak misalkan yang dibilang ya dari Tuhan ya, berarti intinya walaupun mereka mendukung sekalipun mungkin mendukung untuk tidak pembangunan gereja ya, tetap mereka dari Tuhan, intinya gitu. Dan kita harus tetap submit dengan pemerintah. Walaupun mereka ibadahnya jauh ya, sekitar 50 km ya. Kalau kata video daripada Tretan Muslim, ada salah satu non Muslim yang diwawancari, ternyata mereka tuh bisa ibadah sekitar 50 kilo. Mereka ke kota Serang. Gue bayanginnya begini nih, anak sekolah minggu, ya kan? Umur masih 4-5 tahun, 6 tahun, harus jalan jauh. Kalau dia punya mobil, puji Tuhan. Benar. Tapi kalau naik motor, nah itu. Ya kan? Tapi satu hal gini, yang gue lihat adalah bahwa ini adalah tantangan pikul salib, bro. Iya. Bagi mereka, setiap orang punya beda-beda nih. Kita pun yang di Depok yang boleh beribadah beda-beda. Tantangannya beda-beda. Nah, mereka mungkin pikul salib tersebut, gitu loh. Untuk pikulnya tujuannya apa? Tujuan supaya iman itu bertumbuh. Nah, berarti pesan pentingnya ada gini.
bagi teman-teman barisan baper nih yang ibadahnya gampang, ibadahnya di mall, ibadahnya setiap minggu nggak pernah digerebek gitu kan. Harus rajin ibadah. Nah, jangan udah beda ibadah enak, ibadah jam 5 sore datang jam 6:30. Pas pokok mau berkat kan disuin, kasih uppercut kanan juga ya gitu. Jadi istilahnya mereka aja walaupun 50 kilo 1 jam perjalanan ke kota Serang tetap ibadah. Nah, karena itu pesan pentingnya adalah gini. It's okay lah, apapun yang terjadi di Cilegon, apapun yang terjadi di Indonesia, satu hal yang mau saya katakan itu oknum. Yes. Karena kita punya teman-teman non-Kristen itu tetap baik sama sekali. Kita dan mendukung ibadah. Iya. Kalau kita main dibilang lu nggak ibadah, gitu. Malah kita diingetin. Gitu. Nah, yang kedua adalah bagi teman-teman yang di Cilegon, orang-orang Kristen, non-Muslim, saya mau kasih ya tetap semangat lah. Karena percaya atau enggak, kalau kata Yeri Patanasariani, ya Tuhan yang akan gantiin uang tol kalian. Tuhan akan ganti berkat lah pokoknya. Ketika kita punya keinginan untuk beribadah, Tuhan nggak tutup mata lah intinya gitu. Dan kedua bagi warga Cilegon. Yang ketiga bro. Yang ketiga. Dan yang ketiga nih, yang ketiga untuk orang Cilegon berarti puji Tuhan Anda tuh berbahagia. Karena firman Tuhan katakan, ketika Anda merasakan pikosai, berarti Anda merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Benar. Dan itu inti daripada kekristenan. Berarti kalian dipercayakan, Tuhan melihat kalian bisa pikosai itu. Benar. Ya kan? Nggak semuanya orang gereja di Indonesia bisa. Gitu. Tapi Cilegon sudah terlihat bisa. Makanya dari itu, jangan berontak, jangan melawan, jangan membalas. Kita harus mengasihi. Benar. Kita ingat banget waktu di Lukas berapa tuh ya? Lukas yang cerita tentang Samaria. Gue kasih lihat bentar deh. Jadi kan Yesus tuh memberikan sebuah ilustrasi yang bagus banget. Jadi kan, nah ada orang lagi datang dari Yerusalem ke Yeriko nih, kucuk tiba-tiba dirampok, ya kan? Ketika dirampok bukan hanya dapat dipukulin. Nah, Lukas 10 itu. Pokoknya Lukas 10 ayat 30 dan sekitarnya. Dan seterusnya. Ada orang dari Yerusalem Yeriko datang kucuk-kucuk. Ini orang dari Yerusalem, agamanya agama Yahudi pada waktu itu ya. Nah, dirampok, dipukuli, dah. Ketika lihat itu, pada waktu itu kan memang daerahnya kosong kan. Parawan begal lah ibaratnya gitu. Nah, ada seorang imam nih, ibaratnya pendeta nih. Ketika dia lihat di situ, malah dicuekin aja. Jalan aja. Kedua, datang orang Lewi. Lewi itu ibaratnya WL. Pemusik. WL. Ya kan? Pasti lihat dia malah nyebrang jalan, liatin aja. Pura-pura nggak ngeliat. Dan yang ketiga, yang itu tuh orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria itu memang dia orang Yahudi, tetapi campuran. Nikah campur. 50-50. Sehingga karena dicampuran, dia dianggap sama mayoritas kasta orang kedua. Yahudi. Kasta kedua. Dipinggirkan. Pokoknya tempatnya pun juga dipinggirkan. Dia punya pokoknya kasta kedua. Nah, maka dari ternyata, tapi orang Samaria inilah yang melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan menghendaki si orang Samaria ini. Artinya apa? Kita harus berbuat baik. Bukan hanya kepada seorang orang teman-teman seagama kita. Kita harus berbuat baik juga kepada semua orang. Benar. Itu yang perlu disajarkan. Nah, bagi saya yang terakhir adalah bagi sahabat-sahabat kita, teman-teman barisan baper juga yang mungkin tinggal di daerah yang mayoritas daripada Kristen. Please jangan balas dendam. Gak perlu bakar rumah ibadah. Karena jujur, hal itu nggak membuat lo masuk surga. Benar. Nggak akan nambahin pahala sedikit pun. Jadi kalau ada di NTT mungkin, di Ambon, di Papua dan segala rupa, jangan bakar rumah ibadah. Tetap saling berdampingan, saling mengasihi, tunjukin bahwa di dalam diri kita punya Tuhan. Kalau di Cilegon viral gara-gara penutupan rumah ibadah, buktikan di Indonesia Timur atau mayoritas yang Kristen, buktikan yang Anda viral karena mengayomi agama-agama yang mayoritas yang lain. Cakep. God bless you teman-teman. Tuhan berkati. Simbah.